Waktu itu aku sempat ditolak 7 kali di kampus yang aku incer nih teman-teman. Dan ya pastinya aku nggak sengaja juga ketemu kekasihku di Aduh. kampus Waduh. gitu. Jadi Aku keluarin sepeda ontel, terus habis itu aku goes sendiri, meluapkan emosi ya. karena nggak kerasa kita akhirnya berada di episode Terakhir. Sedih banget. Halo Tribuners, selamat datang di Tongkrongan Mahasiswa. Kali ini kita akan membahas tentang kehidupan kita seputar ya kehidupan kita ya lika-liku ya. Jadi aku membawa kedua temanku, yakni kenalin dulu guys. Halo Tribuners yang ada di rumah. Pasti udah Nggak nggak asing asing lagi sama lagi kita sama yang ada kita. di sini yang karena udah kita udah nemenin muncul kalian di episode sebelumnya. Iya betul. Betul. Hari ini kita ingin membahaskan soal kehidupan, lika-liku kehidupan kita masing-masing dan juga tentunya bukan menuju magang aja ya, tapi kita full Semua full, kehidupan kita full, ya, full selama berapa tahun hidup? Bian berapa? semua. Menjelang 22 tahun. 22 tahun. Kalau Yara? 21 tahun. Ya, sama kayak Yara 21 tahun hidup. Ya, keren banget ya, kita sudah bertumbuh dan berkembang seperti sekarang ini. Dan ya mungkin yang pertama kita akan bahas nih menuju kapan sih merasa kita pernah nggak sih kayak merasa titik terendah kamu tuh pernah nggak ada kayak gitu? Kayak aduh aku kayak nggak bisa nih, aku kayak gini nih, aku udah kayak aku kayaknya harus menjauhi, Menyerah aja Menyerah. gitu ya. Putus kayak asa. nggak bisa nih aku berteman dulu, aku kayak jiwa sosialku nih masih lemes banget, nggak bisa nih aku. Oke. Pernah nggak kamu sharing dong? Aku juga nanti sharing nih. Iya, kita Nanti semua ada ya sharing. sharing. Dan Betul. Teguh juga. Mau siapa dulu nih? Teguh deh pertama. Oke, aku. Heeh. Untuk masalah titik terendah ya tadi. Betul. Titik terendahku tuh sebenarnya belum jauh-jauh amat ya. Bisa dibilang 3 tahun tuh lama apa enggak menurut kalian? Masih bentar lah ya, Ya, nggak Masih terlalu bentar lama. kemarin ya. Mm-mm. Iya, tahun 2022 kemarin. Oh ya, ini terkait dengan akademiku selama apa ya? Mencari universitas buat kuliah nantinya. Betul. Mungkin ini cerita singkat dulu ya, nanti biar waktunya cukup ya. Jadi di 2022 kemarin kan kita lulusan tahun 2022. Nah, itu aku Betul. sempat mengalami apa ya, masa-masa terendahku. Yang mana waktu itu aku belum dapat kampus di Hamin sebulan atau bahkan kurang dari 2 minggu. Oh iya. Setelah 2 minggu PKKMB. Nah, Oh. waktu itu aku sempat ditolak 7 kali di kampus yang aku incer nih teman-teman. Jadi kayak itu jadi apa titik terendahku selama aku hidup. Jadi nggak tahu ya kedepannya nanti kayak gimana. Cuma menurutku itu jadi masa-masa dimana aku bener-bener kayak putus asa, aku nggak bisa, aku apa ya kayak titik terendahku tuh kerasa banget di saat itu. Terutama pada saat kamu mungkin lihat sosial media ya, Iya, teman-teman betul sudah banget. terterima, Betul. kamu kayak aduh aku belum. Iya, Kayak kayak iri gitu nggak sih, kayak Terpuruk juga. terpuruk juga. Jadi Heeh. kayak apa ya? Aku apa ya? Ngelihat di mana-mana tuh teman-teman udah pada dapat kampus, bahkan udah ada yang mulai PKKMB, tapi aku di sini kayak aku masih nyari-nyari, aku masih ikut tes sana sini, aku masih cari informasi dan segala macamnya seperti itu. Yes, oke ya, itu semua namanya hidup. Iya, namanya betul, juga hidup. Pasti semuanya pernah melalui kayak kali-kali yang apa yang dilalui sama Teguh. Mungkin Betul. dari Yara dulu gitu cerita gimana? Kalau aku tuh waktu itu sama sih kurang lebih sama kayak Teguh pengalamannya di tahun 2022 itu kan ya kalau Teguh berapa kali? 7 kali 7 ya? kali, bukan Kalau- 7 kali. Kalau aku itu orangnya mudah down ya, BTW Tribuners. Jadi apa yang aku plan dan nggak sesuai dengan keinginanku, itu aku pasti merasa sangat sedih, kecewa Betul, gitu. sama nggak sih? Apalagi aku tuh SNMPTN, aku sempat masuk dan aku sempat daftar di salah satu kampus yang emang udah top. Cuma ya emang
itu bukan rezekinya aku, jadi aku nggak keterima. Dan Betul, itu betul, aku betul. jurusannya jurusan ilmu komunikasi, dan itu aku tuh udah ambisi dari aku SMP nih, aku Wih, pengen banget ilmu SMP. komunikasi gitu, dan nggak keterima di SNMPTN. Terus habis itu aku nyoba SBMPTN, alhamdulillah keterima tapi di pilihan dua itu kan kayak opsional. Opsional, mau diambil enggak diambil Back juga. burner ya. Iya. Itu oke bener. tapi nggak apa-apa. Iya, Itu betul. mungkin Betul, jalannya betul. ya. Terus Terus kan kita juga jadi menikmati toh sekarang. Kita Iya, Iya, bisa betul. belajar Enjoy, media, udah enjoy. bisa belajar menerima. public speaking-nya, betul Betul, sekali. ikhlas ya. Ikhlas awalnya ya. Iya. Awalnya kita kayak oh ya udahlah, keterima kan juga udah rezekinya emang di situ, udah Betul, dijalanin betul, aja. betul. Tapi waktu PKKMB ngelihat yang Yang apa lain. ya, yang lain, Betul, teman-temanku betul. yang lain yang keterima di kampus impianku nomor 1, itu kayak aku merasa Aduh, harusnya aku di sini gitu nggak iya, sih? aku nggak mau, aku nggak sama mau sih. kuliah sampai kayak gitu. Kayak sampai temanku, ih kamu nggak boleh kayak gitu. Sampai Banyak down banget ya. banyak atau teman-teman yang mau kuliah tapi nggak bisa. Kamu kok udah dapet malah nggak bersyukur. Akhirnya ya udahlah, dari situ aku kayak berusaha ikhlas Oh, kayak iya. gitu. Kalau- Akhirnya bisa sampai Let it di flow sini. aja gitu. Iya, Iya, betul. Tetap berjalan aja. Jalanin Itu aja dulu pokoknya. mengalir seperti air sungai. Nah, betul. Kalau Begitu. Bian sendiri gimana? Iya, kalau Bian Kalau apa dari nih? aku sendiri tuh sebenarnya kalau tentang perkuliahan itu nggak terlalu gimana ya, karena memang aku awalnya tuh masih bingung nih tujuan hidupku tuh mau kemana Belum arahnya. merancang gitu Iya. Iya ya. begitu. Belum Jadi- menemukan jati diri. Betul, betul. Karena memang di posisiku pada saat waktu SMA Mm-mm. itu aku kayak merasa gampang deh nyari kuliah, ya udah deh aku main aja. Nah tapi di titik terendahku tuh di mana aku karena merasa waktu sekolah ya, di Betul. sekolah itu karena aku orangnya itu sangat-sangat apa ya ini Royal, sama teman. royal Ah, sekali, oke. kayak setia. ini bolo gue ini. Ini temen gue nih gitu. Jadi apa ya, jiwa pertemanan itu Masih sangat sangat solid. erat, solid. solid Mm-mm. banget gitu. Tapi sayangnya nih Tribuners, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu dari orang lain gitu. Betul. Jadi kita tidak bisa kayak selamanya untuk berpaku diri kepada orang lain, harusnya terhadap diri sendiri aja. Jadi kita nggak bisa nih mengharapkan teman-teman kayak selamanya kamu akan menjadi temanku, tapi ternyata kita tidak bisa memplanning seperti itu. Jadi ya antara sedih dan Kecewa. ada marahnya, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita Betul. juga harus Introspeksi diri diri. untuk kayak oh iya nih, kita menjadi lebih baik lagi, membangun diri lebih baik lagi, dan ya udah lupakan gitu. Kalau dari aku sih Sisi bukan dari pertemanan, bukan dari Akademik. tapi juga melalui pertemanan. Wih. Oh, iya Tapi it's sih. okay, guys, itu adalah suatu hal yang untuk menjadi diri kita menjadi berkembang dan bertumbuh. Iya. gitu. Betul banget. Tapi tadi kan Bian sempet ngobrolin tentang nggak hanya soal akademik ya, Iya, tapi betul. juga soal tentang pertemanan. Apa sih perasaan yang mungkin kalau Bian tadi kan sempet marah, kecewa, tapi kalau Yara gimana? Perasaan ketika ada di titik terendahnya seperti itu? Kalau aku ada di titik terendah yang aku ceritain tadi itu sama sih, kurang lebih kayak mau marah itu ya mau marah sama siapa? Siapa, Kan betul. aku juga udah berusaha nih sekeras mungkin. Betul. Udah berusaha belajar dari awal SMA dan udah berdoa juga, tapi kan ya emang takdirnya emang di situ. Iya, Jadi betul. kalau mau Jalannya udah marah kayak gitu. ke siapa? Ke Iya, temen benar. nggak bisa, siapa juga dia nggak tahu apa-apa. Ke orang tua pun ya kan dia yang beliau yang malah mensupport kita. Iya, Betul. Gitu. Jadi akhirnya aku marah ke diri sendiri sih sebenarnya waktu itu. Kenapa sih aku nggak bisa lebih belajar Giat lebih giat lagi, lagi, gitu. gini-gini lebih lebih berdoa lebih lagi sama Tuhan. Jadi kayak ya udah marah ke diri sendiri aja, kecewanya ke diri sendiri, dan itu sebenarnya yang bikin kita tuh lebih stres. Karena kita kan nggak betul. ada yang meluapkan emosi Emosinya kita. ke siapa, Heeh. kayak gitu kan. Jadi akhirnya waktu itu aku tuh sempet untuk meluapkan itu biar nggak gila ya. Terus biar nggak Stres. stres. Itu aku kayak sepeda ontelan. Dulu kan Covid nih. jalan-jalan ya. Jalan keliling Pagi-pagi gitu ya. habis subuh jam 5-an, setengah 5 itu aku keluarin sepeda ontel. Terus habis itu aku goes sendiri. Meluapkan emosi ya melalui sepeda ontel ini. Bisa gitu. melihat alam itu kayak
udah di pikiran tuh kayak Heeh, plong tenang, gitu banget plong guys. gitu sambil dengerin lagu itu udah kayak Seger gitu seger, ya. enak banget Healing, udah. healing. Healing. Healing Kata sederhana, teman-teman. namun berkelas gitu. Betul, nggak perlu kayak ya aku nggak yang healing yang kayak sampai jalan-jalan Jalan-jalan kemana, kemana. Menghabiskan uang nggak ya? Mm-mm, Yang penting cuma sudah itu low aja budget. sih. Itu sih teku kayak biar aku nggak terlalu stres sama perasaanku gitu. Kalau kamu sendiri kayak gimana? Kalau aku sih kurang lebih sama ya, cuma kalau aku pasti ada rasa marah ke diri sendiri karena yaitu tadi perjuanganku selama belajar buat dapetin kampus favoritku itu juga kayak nggak ada hasilnya gitu. Marah, terus kecewa, terus juga sedih kayak apa yang udah dilakuin tuh kayak bener-bener nggak ada hasilnya. Padahal aku udah, menurut aku ya, aku tuh udah kerja keras dari, kebetulan kan aku linjur kan dari IPA ke IPS. Jadi kayak harusnya bisa lah ya 3 tahun buat belajar dari nol sampai akhirnya ikut tes terus UTBK bisa ngerjain itu. itu kan juga apa ya, bener-bener pencapaian luar biasa nggak sih. Jadi kayak marah, sedih, kecewa sama diri sendiri itu kayak bener-bener ada di diri. Kamu ngambil linjur aja itu udah kayak pencapaian sih menurutku karena itu Betul-betul. pencapaiannya apa ya, langkah yang berani untuk ambil sesuatu yang baru karena kan IPA sama IPS itu kan Beda jauh. beda nggak sih? jauh ilmunya. Kalau IPS nggak pasti, kalau Iya, IPA pasti. udah Jadi, pasti. jadi kayak itu udah termasuk apa ya namanya, Pencapaian. pencapaian aja sih kalau Betul, buat betul. aku itu udah hebat banget. Jadi pencapaian nggak harus besar ya. Iya, Iya, betul. termasuk juga Yang penting capaian kamu bisa kecil tapi kayak hasilnya kecil besar. dan iya, betul. Iya, nggak apa-apa. Oke. Jadi aku pengen kayak ceritain kayak titik balik kamu tuh seperti apa. Jadi bagaimana caranya kamu tuh bertahan. Kayak kamu kan mengharap suatu hal yang tidak kesampaian itu seperti oke. apa cara bertahannya gitu. Mungkin dari Yara dulu. Oh, dari aku ya. Boleh. Kalau dari aku titik baliknya itu aku apa ya, kan berusaha memperbaiki diri aku sendiri aja sih. Jadi misalnya kan aku nggak keterima di pilihan top aku ini, dan aku kayak Introspeksi diri. introspeksi diri aku. Oh jadi aku harus apa ya? Harus banyak belajar lagi untuk bisa mencapai cita-cita yang selanjutnya. Jadi aku nggak mau stuck di cita-cita aku yang sebelumnya yang nggak kesampaian. Jadi nggak kecapai. Jadi misalnya aku lebih perbanyak kan di kuliah ini kan pencapaian selanjutnya kan di dunia profesional atau di dunia kerja. Jadi aku lebih memperbanyak CV dengan ikut organisasi, ikut kayak volunteer atau kayak ikut apa ya? Waktu itu aku sempet kerja kayak paruh waktu freelance ya, part time atau freelance. Pernah dua-duanya freelance, pernah part time pernah. Nah itu tuh semuanya aku usahakan untuk mencapai cita-cita aku yang sudah pupus ya gitu ya. Iya, mencapai cita-cita aku selanjutnya dan nggak Iya. melihat cita-cita aku yang sebelumnya. Karena gitu. kalau kita misalnya apa ya kayak noleh ke belakang terus itu kita Kita bakal kan stuck gitu loh, nggak berkembang. nggak ada perubahannya. Jadi itu sebuah titik balik buat aku yang akhirnya aku kayak enjoy aja sama hidup aku karena semua pasti ada waktunya. Kalau misalnya kita berjuang, betul. kayak kita punya pencapaian terus kita berjuang dengan apa yang kita punya dan enjoy dengan apa Enjoy dengan the moment. enjoy the moment. Enjoy the moment. Itu pasti apa ya, kita nggak bakal stres sih. Itu sih jadi titik balik aku. Jadi aku punya cita-cita next gitu kedepannya. Mungkin titik balik aku adalah merancang cita-cita baru untuk melupakan cita-cita lama. Wah, Keren banget ya, justru malah jadi nggak biar down gitu ya. Iya, Itu betul. kayak kita akan merakit ulang lagi nih Jadi plan-plan kita. pacuan tersendiri buat Iya, kita. gitu. Aku nanti akan mencontoh nih. Ya, nih. Cocok Karena buat itu dicontoh. keren banget ya, itu menjadi wah lumayan nih. Jadi pikiran untuk ke depan harusnya aku seperti ini, jadi nggak stuck di hidup kita masing-masing betul. gitu ya. Betul, Aku kayak betul. gimana? Kalau titik aku baliknya? kurang lebih sama sih ya Tribuners. Waktu sempet merasa di titik terendah aku tuh aku benar-benar kayak nggak mood ngapa-ngapain nggak sih, kayak males Iya. banget ngapa-ngapain bawaannya, kayak moody, terus juga nggak ada semangat buat hidup. Sensitif Betul, loh aku. jadi orang sensitifan nih kayak Iya. senggol dikit pengen marah gitu. Pengen nangis Iya, kita Dikit-dikit kayak kayak gitu ya. setiap malam di kosan nangis. makanya. Betul tuh. betul betul. Cuma kalau dari aku sendiri kurang lebih sama sih kayak apa ya, aku mikir ke depannya kayak gimana. Jadi waktu setelah apa ya bergulat dengan semua ditolak kampus ini itu kan aku juga udah keterima nih di kampus sekarang.
Nah itu aku mencoba buat ikhlas, aku mencoba buat apa ya, kayak aku tuh upgrade diri, terus sadar, oh ternyata mungkin ini jalan terbaikku, semoga nanti ketika aku udah masuk tuh aku bakal bisa lebih berkembang lagi. Iya, Siapa tahu kan kalau improve udah diri. masuk di kampus nanti bisa jadi apa mahasiswa berprestasi, terus juga Luar punya biasa. banyak relasi. Jadi tuh kayak aku mikir positif ke depannya kayak gimana. Apa kayak jadi tuh bisa bikin apa ya, dorongan buat pacuan kayak gitu. Jadi aku sudah punya goals ke depannya tuh aku bakal jadi kayak apa. Kalau semisal aku masuk di kampus top impian aku, kan aku nggak tahu di situ bakal jadi apa. Jadi kayak mungkin ini udah jalan dari Tuhan. Kalau aku ditakdirkan buat kuliah di sini tuh biar bisa berkembang lebih besar iya. lagi kayak Aku gitu. dapet sih dari Teguh ini, dia apa ya, biar apa dia keterima di kampus sekarang itu biar dia lebih termotivasi Betul. untuk menjadi orang yang lebih baik, yang lebih berkembang. Soalnya nggak tahu nih kalau misalnya kamu masuk Di di kampus top top aku itu, kayak gimana. itu kamu pasti kayak ini kan aku Udah impian aku udah sampai di situ aja, jadi nggak ada males-malesan itu. gitu, Betul, nggak ada betul. dorongan lagi gitu Betul, kan betul. intinya. Kalau Bian gimana? Kalau aku itu lebih ke arah sekarang kan ke arah pertemanan ya tadi ya. Jadi kalau aku lebih ke arah ya udah bertumbuh dan berkembang, mencari relasi baru, dan jangan sampai kita tuh down karena ya udah masalah pertemanan. Itu menurutku itu kayak hal yang sedikit remeh gitu. Jadi ya kenapa nggak ada salahnya juga kita mencari teman baru. Ketika Betul. kita punya kesalahan, punya ada sama orang lain, kita minta maaf, kita maaf juga minta maaf ke diri kita sendiri dan membuat improve nih yang lebih baik. Dan juga membangkitkan personal branding yang lebih baik lagi. Betul. Menjadi banget. pribadi lagi yang lebih Betul. baik, dan jangan sampai kita stuck di situ-situ aja. Iya, kalau gitu. menurutku kalau soal pertemanan itu apa ya, kalau misalnya teman kita nggak ada feedback atau hal positif yang bisa kita terima, mending kalau istilahnya zaman sekarang tuh cut off Di ya. cut off, diputus Jadi nggak ada pertemanannya. salahnya sih sebenarnya apa ya kalau kita tiba-tiba cut off orang itu ya, karena itu apa, orang yang misalnya kita deket sama orang yang negatif pasti kita juga ikut Akan ke bawah. akan ke bawah pasti Takutnya. takutnya. Gitu. Kita antisipasi diri kita sendiri melalui kita mungkin sedikit-sedikit berinteraksi dengan beliau ataupun mungkin lainnya ya teman-teman gitu. Betul. Jadi jangan stuck di situ aja, teman masih Betul. banyak. Iya betul, kalau temennya jahat nggak apa-apa tuh, nggak usah dipikirin, nggak usah ditangis, kayak teman biar lagi. nggak langsung cari teman lagi nih di dunia Di cut off. perkuliahan. Strong. Relasi banyak kok guys. Yes. Oke nih, sekarang aku pengen tahu nih, gimana sih kalian itu kan sudah pernah merasakan di titik terendah kalian. Nah mungkin selain dari diri kalian sendiri untuk membangun dan mempertahankan goals yang baru, mungkin apa nih dari teman-teman, ada nggak siapa? Entah dari teman, orang tua, atau kekasih kira-kira. Waduh. Ya, mungkin bisa Kekasih ya. diceritakan dari Teguh ya. Iya, gimana nih Teguh? Oke, kalau dari aku yang pasti dari orang tua ya, dukungan orang tua, terus juga diri aku sendiri yang nguatin gimana sih aku apa ya, ayo cepet apa berkembang, Tancap gas. tancap Tancap gas gas. gitu. Terus juga ada teman-temanku yang sering support, tapi untuk apa ya, untuk dukungan full support tuh pasti dari orang tua nggak sih? Betul. Betul. Kalau Bian sendiri dari siapa? Kalau dari aku sendiri, aku mau jujur dari kedua orang tua aku dulu pastinya. Dan setelah kedua orang tua aku, itu pastinya kayak karena kita sudah, kan masa-masa sekolah itu kan titik terendah. Nah, aku ini kayak buat bertumbuh itu diri aku sendiri itu melalui perkuliahan. Aku membangun relasi, pertemanan baru, lingkungan baru yang lebih sehat dan lebih hidup lagi. Dan ya pastinya aku nggak sengaja juga ketemu kekasihku di kampus gitu. Jadi itu yang lebih membuat aku lebih belajar lagi, lebih baik lagi, berkembang dan bertumbuh. Dan aku terima kasih kepada teman-temanku juga di perkuliahan sekarang yang lebih baik lagi dan lebih hidup lagi, mensupport. Jadi kalau misalnya aku ada salah, mereka yang mengevaluasi, mereka yang memberitahu. Nggak ngejudge gitu ya. Iya, betul banget. Jadi mereka tahu nih kalau misalnya aku salah, aku ditegur bukan dijauhin gitu. Jadi itu yang aku sangat-sangat senang sekali dan bersyukur berada di sini dengan teman-teman baru, lingkungan baru, dan memiliki orang tua ataupun Kekasih yang luar biasa. itu Oke, emang keren apa banget ya, sih.
berimpact berdampak Iya, banget. buat diri Jadi aku sendiri. jadi lebih percaya diri, jadi aku kayak oh ternyata aku bisa nih lebih baik lagi bertumbuh dan berkembang di sini. Walaupun aku memang jauh dari orang tua karena aku kebetulan anak rantau, tapi aku tetap bisa meningkatkan daya positif aku, nilai positif aku di lingkungan baru gitu. Jadi apa ya, aku lebih senang aja sih dan bersyukur bisa Betul. di sini gitu. Betul Sampai banget. detik ini ya kalian ini aku juga bersyukur. Betul. Gitu. Betul. Ada support system Luar biasa. itu pasti ini banget. Jadi kuat ya, Mm-mm. powerful gitu. Jadi yang ada di dalam diri kita inner beauty. Wes. Wih, inner beauty. Keluar langsung Iya, ya langsung. kalau ada support Iya systemnya. betul Auranya. banget. Jadi kayak Betul sih, sama. Kalau aku tuh yang pasti aku nomor satu yang bikin aku menjadi Bertahan. bertahan dan akhirnya menemukan titik balik itu ya satu ya Tuhan. Ya itu nomor satu. Iya, Paling itu atas sendiri, ranknya paling atas Paling sendiri. Oke, tentu. saya revisi. Maksud saya Tuhan, Paling atas Tuhan, orang Tuhan tua, nomor dan juga satu. kasih dan Iya. juga teman-teman. Betul. Oke, saya mohon maaf. Gitu teman-teman. Betul. Kita tetap nomor satu kan. Tuhan. Iya. Aku nomor satu tuh Tuhan. Soalnya kayak ya aku nggak bisa bilang kalau support system aku sendiri adalah diri aku sendiri. Enggak, karena Tuhan lewat aku gitu. Oh, Jadi betul, Tuhan ngewatin aku, memberikan infus semangat Iya. itu ya lewat diri aku sendiri itu. Terus habis itu yang kedua pasti sama kayak kalian orang tua. Orang tua. Itu alhamdulillahnya itu aku kayak didukung banget sama orang tua ya, walaupun aku nggak menggapai impianku yang aku ingin kampus top itu, tapi orang tua tetap kayak lo nggak apa-apa loh. It's okay. Ha, Gitu ya, orang- tetap merangkul gitu ya. Sukses itu nggak selalu dari tempat yang bagus. Betul. Kayak sukses itu bisa dari tempat di mana aja. di mana aja, walaupun kamu dari tempat yang bawah, kalau kamu ingin merangkak dan Iya. kayak berusaha itu kan pasti Pasti sukses. bisa, sukses. Heeh. Betul. Terus habis itu yang ketiga itu ya teman aku yang selalu aku curhatin, terima kasih teman-teman SMA atau teman-teman kuliah itu semuanya support banget, dan alhamdulillah aku dapet teman yang emang baik, positif dan selalu mensupport aku. No judgment ya. No judgment walaupun aku kayak curhatnya tuh kayak nggak bisa gini, aku gini. Mereka tuh nggak pernah kayak ih kamu kok gitu sih. Mereka tuh sama nggak apa-apa, it's okay, kencana gitu. Iya. Aku boleh nimbrung nggak? Iya. Gitu. Gitu. Jadi aku alhamdulillah punya circle yang sehat dan positif dan yang mendukung aku. Terus habis itu udah ya itu ya. Jadi berapa itu? Tiga. Tuhan, orang tua dan teman. Gitu. Betul. Karena biasanya nih orang tua itu walaupun tanpa dicurhatin itu tahu lah kita Iya, itu tahu kondisi perasaan anaknya ya. kondisinya kayak gimana. Jadi aku tuh emang agak jarang curhat sama orang tua, tapi orang tua itu bisa langsung Paham. nangkep, paham kan? Betul, Langsung paham scanning sama nih. kita. Anak aku nih kenapa Kenapa? ini? Kok Kok ini kurang beda ya? terus? Biasanya makannya 2 piring kok jadi 1 piring gitu kan. Bener-bener. Jadi kayak kelihatan kenapa. Jadi aku kalau curhat itu ya seadanya aja sama orang tua. Tapi kalau yang emang curhat bener-bener tuh ya ke teman. Teman. Jadi ya alhamdulillahnya temannya bisa menerima curhatan dengan baik gitu. Oke, ngomong-ngomong nih soal curhat-curhat. Tapi pernah nggak sih kayak kan kamu sudah merasakan titik terendah di situ. Mm-mm. Tapi kamu pernah nggak kayak kamu sudah melewati dari diri kamu sendiri, misalnya healing sendiri, jalan-jalan seperti Yara naik sepeda ontel, keliling-keliling Betul. perumahan gitu ya. Tapi kamu kayak wah tetap gak bisa nih, aku gak bisa move on ini sama tujuanku atau goalsku ini. Tapi kamu jadi gimana ya? Atau mungkin bisa stres yang berkelanjutan gitu. Kamu butuh apa? Kira-kira kayak butuh ke profesional, sempat butuh ke profesional Oh. atau gimana? Kira-kira kalian. Dari Kalau- siapa dulu nih? Mungkin dari Yara gimana nih? Kalau aku ke profesional alhamdulillah tidak pernah ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh stres itu, kita melewati stres itu nggak hanya waktu kita awal-awal kuliah aja, Iya, nggak. betul. Itu sih. Jadi kayak Waktu kuliah juga iya, stres cuma guys. nggak sesetres sebelum kuliah. Tapi aku tuh sempat kayak kalau misalnya punya keluhan lah, punya kayak keluhan stres itu, pengen cerita ke teman tapi kayak ini harusnya nggak aku ceritain ke teman karena kita kan kalau cerita ke teman kan punya porsi masing-masing. Iya, betul. Takutnya mereka tuh malah
nambah stres Burn mereka. out juga Betul. ya ikutan ya. Sudah ada masalahnya sendiri-sendiri. Gitu, jadi aku tuh mikir, aduh aku cerita ke siapa ya, ke orang tua tuh juga ini tuh nggak bisa aku cerita ke orang tua. Ya satu-satunya cerita ke Tuhan. Cuma aku tuh sempat terpikirkan untuk cerita ke kayak psikolog gitu Psikolog loh, gitu bukan ya. yang sampai ke psikiater ya, kayak cuma sharing-sharing aja ke psikolog. Tapi alhamdulillah sebelum mencapai hal itu enggak. Jadi aku kayak oh ya udah aku bisa tenang sendiri kok, calm sendiri dengan cara aku sendiri. Jadi Oke. enggak sampai aku ke psikolog. Jadi aku kayak apa ya, meluapkannya kalau benar-benar enggak bisa cerita ke siapa-siapa ya itu aku kayak journaling pernah. Jadi Oh aku kayak iya, journaling. sambil nangis. Biar Kalau- lega sekalian gitu iya, ya. Kalau nggak gitu aku nonton film di aplikasi bisa itu. yang streaming gitu. Jadi aku kayak nonton kalau misalnya lagi sedih aku cari film yang nggak sedih juga. Pasti aku cari film yang senang. Iya, biar kamu nggak ikutin Nggak vibes-nya terbawa ya. suasananya. Jadi nanti malah tambah pikiran. Jadi aku kayak cari cerita yang film yang kocak-kocak kan biar aku biar ketawa. ketawa. Komedi gitu ya. Kalau dari aku kayak gitu sih. Kalau dari Bian ada nggak? Kalau dari aku sendiri tuh lebih karena aku kadang introvert atau kadang juga bisa ekstrovert nih. Tengah-tengah ya. Nah, Iya, aku ambivert. Namanya Jadi, ambivert. Aku punya di mana sesi itu aku mau merasa sendiri, aku mau mengunci diri aku sendiri tanpa adanya gangguan-gangguan atau pikiran-pikiran yang bertambah lagi dari orang lain ataupun dari teman-teman. Jadi kalau misalnya aku lagi aduh aku pusing, aku butuh istirahat dan yaudah aku di kos aja. Kalau nggak misalnya Me gitu, time. iya betul. Me time. Aku jalan-jalan di sekeliling kosku gitu. Aku memandangi semua nih kayak, ada kucing, ada orang lagi sapu-sapu. Jadi kayak jadi lebih yaudah. Jadi yang ada di pikiranku tuh aku langsung alihkan ke yang lain, keluar gitu, jalan santai gitu. Aktivitas Iya, ya Aktivitas, pokoknya. aktivitas. Iya, tapi ada lagi di sisi dimana aku cerita gitu. Tapi ke orang yang aku percaya, kayak misalnya orang tua sendiri atau mungkin Kekasih. Ya, jadi kayak gitu. Kita jadi cerita sharing dan bersyukurnya aku punya orang tua yang support dan juga kekasih yang support. Sama-sama support Iya, ya. sama support. Jadi aku tuh bener-bener merasa mental health-nya ya. Ya, Terjaga, sehat dia. Iya, Alhamdulillah. sehat banget. Jadi walaupun aku capek ataupun aku lagi gelisah, lagi cemas, itu mereka itu yang bantu nenangin aku. Mereka yang bantu kayak it's okay, it's okay. Itu yang bantu aku kayak oke, aku masih punya orang yang cinta sama aku, orang yang baik sama aku. Jadi aku harus bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan itu caranya aku kayak jadi lebih fresh gitu. Jadi kayak ada dorongan, support gitu. Jadi nggak perlu ya ke profesional. Profesional. Aku bersyukurnya aku masih sehat dan tetap bahagia. Iya, bahagia. Ya itulah ada pentingnya support system ya. Iya, betul. Kalau aku sendiri Bahagia. ada nggak kayak misalnya support system yang bikin kamu nggak profesional atau emang kamu pernah sempet punya pikiran? Kalau kepikiran sih alhamdulillahnya nggak pernah ya. Nggak pernah. Cuma kadang tuh kayak apa ya, kayak kan sering kepikiran gitu nggak sih, misal ya itu tadi kok aku nggak bisa masuk ke sini, kok aku nggak bisa dapet impian yang selama ini aku pengen raih kayak gitu nggak sih? Ya sebenarnya kayak gitu, cuma nggak ada kepikiran untuk datang ke psikolog buat cerita. Walaupun aku sebenarnya orangnya tuh gampang banget mendem cerita mendem dan cerita. ke-trigger juga. Jadi kayak sebisa mungkin tuh apa ya, aku mendem diri sendiri. Cuma jangan sampai mendemnya tuh bikin apa ya, dampak ke diri kita sendiri. Jadi kayak ya udah aku mendem aja. Misal ya itu kayak tadi punya orang yang gampang dipercaya buat kita cerita. Jadi aku punya temen yang apa ya, dia tuh tahu kondisiku kayak gimana. Jadi aku punya, selain aku mendem diri sendiri, aku juga kadang cerita ke temen. Jadi tuh apa ya, nggak hanya dipendem sendiri, jadi tuh ada dikeluarin. beberapa part Betul. lah yang harus dikeluarin. Harus dikeluarin, soalnya kan kalau nggak dikeluarin kan juga dampaknya nanti ke kita sendiri kayak gitu. Jadi ada temen, terus juga orang tua. Tapi kalau orang tua sebenarnya ya kayak tadi sih, kayak mau cerita tuh kayak apa ya, kayak kurang lega aja gitu. Jadi kayak mungkin bisa cari temen yang menurut kalian gampang dipercaya, terus juga sefrekuensi kayak nggak gitu. ngejudge juga. Ya betul, nggak ngejudge. Berarti kamu tuh orangnya mendeman, tapi adalah sesekali beberapa Betul, buat part cerita. yang Aku cerita. harus cerita nih kayak Yara, dia punya porsinya sendiri. Betul, Betul, kayak gitu. Iya sih, kita 11-12 karena aku emang jujur aku juga orangnya mendeman. Kalau misalnya apa-apa, kalau punya masalah,
aku bakal nyelesain sendiri sebisa Iya. mungkin. Jadi nggak sama yang sih kurang lebih. iya kayak nggak yang tolong dong gini-gini, nggak aku, tapi ya kan aku emang sungkanan gitu. Oke. Jadi kayak ya udahlah, tapi kalau misalnya emang nggak kuat, Nggak kuat, ya ya kayak Teguh tetap. tadi bener ada beberapa part yang harus emang diceritain. Oke. Setelah kita sudah cerita-cerita nih seperti ini ya, aku kayak pengen tahu nih, hal apa sih yang bisa dipelajari dari cerita yang tadi, cerita kalian. Oh, sharing-sharing tadi tuh ya. Aku pengen tahu nih ceritanya seperti apa. Apa Dari yang bisa siapa kamu dulu? pelajari? Dari siapa Oke. dulu nih? Dari Yara, Ah? boleh? Dari aku, apa yang Bisa dipelajari. Dari cerita yang tadi. kalau dari aku sendiri, apa yang bisa dipelajari dari ya kehidupan kita yang kaliku itu, Iya, betul. kita tuh apa ya, nggak usah melihat ke belakang sih, nggak usah terlalu melihat ke belakang. Boleh melihat ke belakang, cuma untuk kayak ya udah mengenang aja, oh ternyata dulu perjuanganku kayak gini. Betul. Kalau misalnya kita terlalu lama melihat ke belakang, melihat kayak impian-impian yang kita nggak capai, itu stres sendiri kita akhirnya. Jadi kita harus apa ya, punya goals tersendiri aja biar mendorong kita biar bisa jadi orang yang lebih baik lagi, orang yang berkembang. Dan emang dari cerita-cerita yang aku tangkap dari teman-teman Bianca dan Teguh, emang support system itu nomor satu yang Betul. bisa membantu kita untuk bangkit Yes. dan Benar. dan mencapai, Mencapai. bertumbuh. Karena kalau tanpa support system pun kita tuh nggak bisa mengandalkan diri sendiri, pasti stres Tetap butuh jatuhnya. bantuan dari orang lain. Terkadang tuh kita butuh validasi nggak sih? Betul, Iya. betul, validasi. Kamu bisa, kamu kuat, Iya, kamu hebat. betul. Gitu. Aku mengakui sih support system itu nomor satu. Support system itu nggak hanya dari teman, keluarga atau orang tua, dari Tuhan itu juga emang Perlu kita perlu banget, karena support system yang paling penting itu ya memang dari Tuhan. Kita berkat Tuhan kita tuh akhirnya apa Jadi ya? bersyukur Jadi gitu ya. bersyukur. Jadi kayak kita kalau misalnya aku apa ya? Aku keterima kuliah di sini nih dan aku kayak diingetin Tuhan, itu tuh banyak yang pengen kuliah tapi Belum bisa. belum bisa. Jadi kamu tuh harus bersyukur. Aku tuh kadang-kadang kalau misalnya ibadah itu kayak gitu loh, dikasih pencerahan dari Tuhan. Gimana? Kamu masih kurang bersyukur apa? Dikasih paham gitu ya. Paham gitu. Paham. Nomor satunya kita nggak boleh terlalu lama lihat ke belakang. Nomor duanya support system itu penting. Jadi harus cari gitu. Iya betul. Kalau dari Teguh sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri sih mungkin agak beda sama Yara ya. Kalau aku mungkin apa yang aku pelajari selama melewati lika-liku kehidupan kemarin tuh, aku ngerasa kayak aku kurang deket sama Tuhan. Jadi kayak mungkin apa ya, aku udah kan kalau manusia kan harus kerja keras, kedua kan deket sama Tuhan, kayak berdoa kayak gitu. Nah dulu tuh aku emang kurang deket sama Tuhan, jadi mungkin aku ngerasa perjuanganku tuh udah bener-bener keras. Cuma dari sisi lain, dari sisi rohani, kedekatan dengan Tuhan tuh kayak aku merasa kurang. Jadi mungkin apa ya, itu teguran buat aku buat lebih deket lagi sama Tuhan kayak gitu. Terus juga apa ya, aku pelajari itu yang kedua yaitu bersyukur tadi. Jadi kayak aku harus bisa menerima dengan ikhlas apa ya, jalan yang udah aku dapetin. Jadi apa ya, di luar sana tuh masih banyak orang yang nggak bisa ataupun belum bisa buat kuliah. Jadi aku harus apa ya, bersyukur karena udah dikasih kesempatan buat kuliah kayak gitu sih. Jadi emang apa namanya, bersyukur penting. Betul, bersyukur, Ikhlas juga ikhlas. nggak sih? Ikhlas yang membuat kita akhirnya bersyukur dan agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Pukulan Betul. kayaknya itu ya, Bu. Betul. Ya, ayo gitu nggak sih? Ayo lebih deket lagi gitu. Tapi oke lah, keren kok. Keren. Yara dan Teguh tuh keren, dan aku pengen cerita nih ya, aku Iya, pengen gimana? sharing. Kalau dari aku sendiri tuh aku mempelajari dari cerita-cerita aku sebelumnya itu dengan cara aku ikhlas gitu, dan juga aku kayak mempelajari dari sisi belakang nih, oh kesalahanku apa, aku improve nih. Kalau misalnya aku merasa salah, aku merasa kurang di sini, aku memiliki jiwa-jiwa yang wah seharusnya tidak boleh nih kayak gini. Kalau misalnya aku berpaku dengan orang lain ataupun apa ya, selalu kayak bergantung, terpaku sama orang lain itu nggak boleh. Jadi kita belajar untuk mandiri, untuk selalu ikhlas gitu sih kalau aku. Jadi mempelajari dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu, iya. Oh, jadi kayak apa ya, mengambil hikmah lah dari Iya. kejadian yang sebelumnya agar kita
lebih baik lagi, mencari relasi lagi yang lebih baik. Keren. Keren. Tapi ada itu nggak sih, mungkin kalau dari kalian yang bikin semangat, kayak misal kalian punya quotes ataupun lagu-lagu ataupun sesuatu yang bikin kalian semangat buat apa ya, buat terus bangkit kayak gitu. Kalau aku kebetulan karena aku anaknya JJ banget, jadi Apa jedak aku, jeduk maksudnya? iya betul Oke. banget. Aku tuh mendengarkan biar semangat. Aku kayak aku harus bisa hari Oke. ini aku bisa meluapkan semua kegiatan-kegiatanku dengan baik dan juga dengan semangat gitu ya. Aku dengerin lagu JJ gitu ya, jedak jeduk. Jadi biar semangat. Dan terpacu. Betul, dan aku juga kebetulan suka lagu jedak jeduk. Aku juga suka, kan aku suka melihara kucing dan juga kebetulan aku punya ikan sekarang. Oh ya, ikan cupang gitu ya. Udah ganti hewannya. Jadi aku lebih suka kayak memandangi beliau kalau misalnya bangun pagi gitu ya. Aku kayak halo, kebetulan namanya Pearl, jadi aku kayak halo Pearl gitu. Jadi kalau misalnya lagi makan dia suka naik ke atas, dia mau ngambil peletnya gitu, mau makan, jadi aku semangat. Wah, Pearl aja semangat nyari. Semangat juga ya. Gitu, iya. Jadi aku semangatnya kayak gitu. Kalau dari Teku sendiri gimana nih? Kalau aku kurang lebih sama sih, aku dengerin musik yang apa ya, happy jadi biar Beatnya yang Oke. upbeat. Iya. jedak jeduk boleh, terus juga yang apa ya, yang kayak ngebas gitu, Iya, jadi kayak iya. bikin apa ya, kita memulai hari itu Terpacu. jadi semangat, jadi Heeh. terpacu kayak gitu sih. Kalau Yara, Kalau apa aku quotes itu nggak ada. nggak ada ya? Iya. Quotes hari ini. Tapi kalau soal musik, aku kan suka K-pop nih. Oh ya, Jadi sama betul. Jadi aku tuh kalau lagu K-pop kan ada yang beatnya Oh gitu ya, kan. kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku siap-siap mau Berangkat. berangkat, entah itu kuliah, entah itu magang, entah itu apa, aku kayak nyetel lagu K-pop dan yang beatnya upbeat banget, Iya. terus udah semangat pol itu. langsung ikutan ya kayak Ha-ha. yes, harus bisa ini, Iya, harus bisa Oh, ini. iya. Musik itu emang top marko top. Sama Betul. ini sih tidur yang cukup. Karena kalau misalnya aku kayak kurang tidur itu Lemes, ngantuk gitu. Bad mood gak sih? Aku kadang kayak Iya, aduh, nggak bisa Iya. banget. Akhirnya aku kayak ya udahlah, apa ya, berusaha mengontrol ini jam tidur aja. Gitu. oke, dari cerita kita tadi kan kita udah sharing nih. Aku kan kepo nih, cara kita semangat nih kan aku udah tahu nih. Oh, kalau Teku dari kayak aku jedak jeduk. Kalau Yara sendiri juga jedak jeduk tapi beda genre. Iya, Korea gitu ya. Tapi aku pengen tahu nih, karena kita sudah melewati titik terendah kita, kamu gimana nih caranya kamu merasa nggak diri kamu itu berbeda atau berubah gitu? Kayak mungkin entah kamu sendiri yang merasakan ataupun mungkin dari orang lain kayak kok kamu sekarang begini, kok dari pemikiran-pemikiran seperti itu, atau mungkin kamu lebih gigih lagi, lebih bekerja keras lagi dalam belajar ataupun hal yang lainnya gitu. Kalau dari Teku Oke, gimana? kalau dari aku sendiri yang pasti apa ya, setelah kita bercermin ataupun kita introspeksi diri itu pasti apa ya, ada perubahan yang membuat kita buat lebih Baik. apa ya, Baik berkembang lagi. lebih baik lagi kayak gitu. Jadi aku mungkin setelah mendapat tamparan tadi, aku juga mulai memperbaiki diri, mulai mendekatkan diri kayak gitu. Jadi Masya Allah. jadi kayak apa ya, aku nggak pengen ditampar kedua kalinya. Jadi kayak Biasa. aku Luar mencoba biasa. memperbaiki diri, terus juga aku kayak rajin belajar lagi buat dapetin apa ya, pencapaian mungkin selanjutnya bakal kita raih kayak gitu. Keren Betul. sih ya. Kalau- Kalau misalnya dari Yara, Kalau aku perubahan diri sendiri ya tadi tuh. merasa Kalau aku merasa sih, aku dulu itu kayak sekarang di kuliahan itu lebih terwadahi apa yang belum aku keluarkan waktu aku sekolah. Kalau misalnya aku keterima di top PTN yang aku impikan, mungkin aku tuh nggak bisa ngeluarin semua karena aku kayak merasa udah puas diri. ya betul. Karena merasa aku belum karena aku keterima di pilihan yang emang kedua. Jadi aku kayak aku akan meluapkan meluapkan segalanya yang aku bisa, dan akhirnya itu yang bisa membuat diri aku seperti sekarang. Dan teman-temanku, orang tuaku juga merasa kayak, oh kamu dulu nggak gini loh, tapi waktu kuliah kok jadi lebih gini. Misalnya aku dulu tuh kayak lebih nggak bisa ngomong di depan umum. Oh iya, Beneran public speakingnya tuh sekarang itu masih agak berantakan, tapi dulu Tribuners itu lebih berantakan. Nggak cuma soal cara bicaranya, tapi juga cara natapnya. Terus habis itu
tata bahasanya, malu. Jadi dulu tuh kayak ya aku banyak ngomong di luar, tapi kalau misalnya udah di depan tuh kayak Bentar, Aduh, aku harus tremor. bahas apa nih? ngomong aku apa? harus ngomong apa nih gitu. Terus habis itu temanku kayak, ih lebih ini ya kamu, Lebih lebih baik pede. lagi. Kalau di depan kamera dulu nggak bisa ngomong apa-apa kayak gagu. Sekarang juga apa ya, lebih lumayan lah dari Lebih luas terbiasa. gitu ya. Ya. Lebih terbiasa. Ada Mungkin karena perubahan. jadi kayak temanku, oke lah kayak gitu. Kalau misalnya kamu dulu keterima di top PTN, mungkin kamu nggak yang berusaha lebih dan betul, akhirnya kamu betul. nggak bisa kayak sekarang gitu. Betul. Itulah aku akhirnya kayak harus menjadi lebih baik lagi karena Iya, keren ya. Aku juga pengen sharing nih Tribuners. Kalau misalnya aku sih kan karena tadi melalui pertemanan itu aku awalnya yang berpaku terus, bergantung terus. Kalau aku sekarang lagi membentuk diriku terus menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi, lebih kuat lagi. Iya, jadi kayak dulu itu aku tuh kalau misalnya mau ke toilet itu harus ditemenin. oh iya, anak sekolahan kan biasanya emang kayak gitu ya. Tapi sekarang itu di kuliah atau Kemana-mana di sendiri. Sendiri, iya Harus lagi sendiri, gas harus jalan, berani. entah sepedahan, entah jalan itu aku bisa kayak aku pede aja, aku sendiri aku bisa gitu. Jadi kayak lebih berubah dan kadang di lingkunganku tuh teman-teman itu yang mungkin dari sekolah itu bingung gitu ya. Kayak kamu sekarang udah berubah ya, untuk kamu sekarang lebih mandiri. Iya, karena dulu aku bergantung banget sama teman-teman. Jadi kayak harus ada orang di sisiku. Tapi kalau sekarang tuh aku Lebih pede lagi. lebih pede untuk sendiri gitu ya. kayak it's okay lah, aku bisa sendiri kok gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya butuh bantuan ya minta tolong gitu. Jadi nggak yang kayak straight harus yang kayak aku bisa sendiri. No, tapi setidaknya lebih baik lagi gitu. Jadi nggak kayak mungkin bisa dibilang manja gitu ya. Malu sosial nggak sih? Kita tapi juga kalau- butuh bantuan. Kalau sekarang ini kan lebih kayak gas terabas gitu. Iya gitu. Jadi kalau misalnya beli makan dulu, ayo dong ke kantin Dianterin sama bareng. teman. Sekarang bisa berani sendiri. Betul, kalau aku kayak gitu. Oh, Sekarang jadi- orang tua aku pun jadi beliau itu jadi kayak, kamu sekarang jadi berani ya buat ngomong. Kamu iya, aku karena dulu tuh aku kalau sama orang tua untuk berbicara itu kadang selalu memendam, Takut. Iya, selalu memendam semua kayak yang ada di isi kepala aku. Aku kayak gak bisa nih aku memberikan Semua masukan, ceritanya iya. gitu. Tapi kalau cerita iya. Oh. Tapi kalau misalnya memberikan dalam misalnya ditanya orang tua kita, karena aku 3 bersaudara, jadi ditanya apa yang kamu mau misalnya gitu. Aku masih memendam. Tapi kalau untuk sekarang aku belajar untuk mengungkapkan juga, kayak belajar untuk sharing juga. Jadi biar orang tua itu jadi Tahu keinginan kamu. Iya, karena dulu aku suka ini banget. Aku cerita dalam di beberapa porsi, memang aku terbuka, tapi ada juga yang aku tertutup. Tapi kalau sekarang itu aku open banget. Open banget ya. Iya, aku sekarang open banget. Jadi sampai orang tua aku tuh kaget kayak, loh, kok bisa ya seorang Bianca ini yang kuliah loh, kamu mandiri ya di situ ya. Padahal waktu itu ada salah satu anggota keluargaku yang bilang, Bianca manja kok, emang bisa kalau kos gitu, emang bisa kalau di perantauan sendiri. Kalau sakit gimana, kalau ini gimana, kamu pasti nangisan gitu. Tapi emang jujur aku nih Tribuners, aku sedikit gampang mudah emosional, yaitu nangis gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini aku bisa Mengatur lah. Iya, mengendalikan Kontrol. sendiri. Jadi orang tua aku tuh kaget kayak, oh kamu semenjak di perantauan ini kamu bertumbuh dan berkembang ya. Jadi orang tua aku jadi bersyukur dan Lagi juga proud. percaya. Iya, lebih proud gitu loh. Jadi walaupun ya mungkin terlalu Kecil, sepele. ya mungkin sepele gitu ya, tapi itu bagiku itu suatu hal yang kayak Pencapaian banget sih, luar Bi. biasa gitu. Sampai orang tua aku kayak hebat. Iya, dari kamu yang selalu waktu sekolah bergantung sama orang lain, sama temen ya, tapi belajar dari pengalaman kita tuh nggak bisa bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Akhirnya Betul, di kita harus kuliah kita tuh harus berani sendiri, nggak selamanya itu kita bakal sama sama orang lain, jadi kita harus belajar buat mandiri. sama kayak kamu akhirnya lebih terbuka aja ya sama orang tua, karena Iya. support system itu emang yang bikin Nomor kamu satu, lebih menjadi yang lebih baik. Betul. Ya betul banget. Jadi aku pengen setelah kita sudah tadi cerita-cerita ya yang tadi yang menjadi lebih diri kita tuh jadi berubah nih Iya, dari masalah-masalah yang kita alami Betul. gitu. Apa sih kamu merasa nggak lebih bersyukur, lebih memiliki
oh aku bersyukur nih bisa melewati segala masalah Hidup. gitu. Jadi lebih bersyukur atau gimana? Ya tentunya Ya, kita pasti. Berdua Lebih bersyukur Semuanya sih, lah. semuanya lebih bersyukur. termasuk kamu juga pasti lebih bersyukur kalau bisa melewati apa ya kesulitan yang rintangan-rintangan gitu. pastinya Tribuners juga pasti kalau misalnya sudah melewati rintangan itu pasti kayak ternyata aku udah bisa apa ya bisa di titik ini ya betul ya. gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku nih yang penting itu jangan berhenti untuk berjalan maju. Jadi ya nggak apa-apa melihat ke belakang tapi ya tetap harus punya goals ke depannya Kedepannya gitu kayak loh. gimana. Karena sekecil apapun langkahnya itu tetap berarti gitu ya. Walaupun kayak pelan-pelan yang Tapi penting pasti, kan pasti ke betul. depan, nggak yang mundur. Iya, betul ya. Gitu. Jadi kalau buat Tribuners yang kayak punya kayak masalah lika-liku hidup, ya semua orang kan punya lika-liku hidup Betul, ya. ada masanya sendiri-sendiri. Temukanlah apa ya orang untuk bercerita, atau kalau misalnya emang nggak bisa bercerita kepada orang ya udah bercerita aja kepada Tuhan, karena itu apa ya tanpa kita sadari itu pasti bakal ngaruh aja, bakal bikin hati kita lebih tenang. Betul, lah ada ya. dampaknya lah ada ya. dampaknya. Lebih plong gitu ya. Apapun itu udah ceritakan dan temukan orang yang benar-benar dipercaya Dipercaya, dapat. bisa bercerita dan nggak ngejudge ya, karena Betul. kan ada tuh yang orang misalnya kita bercerita terus habis itu Yang ngejudge, padahal kita cuma butuh validasi gitu aja. bener. Kita cuma perlu didengar. Ada yang kayak malah yang banding-bandingin, kamu gitu Adu doang, nasib. Iya, betul, adu betul. nasib. Jadi aku loh udah kayak gini, aku loh malah kayak gini, lebih gini-gini. Betul. Ya. Jadi apa ya, temukan orang yang tepat lah ya Tribuners untuk bercerita, karena itu emang berpengaruh banget untuk biar kita itu lebih plong, lebih lega lah dalam dan lebih bisa menghadapi rintangan yang ada gitu. Dan semoga nih Tribuners yang sedang mengalami titik terendah, ya kita semua udah pernah lah ya atau sedang gitu. Semoga diberi kemudahan, Amin. Semoga diberikan kekuatan buat entah itu bangkit. sekecil apapun, yang penting ini berdampak lah pastinya gitu. Terima kasih banyak ya Tribuners sudah setia menemenin kita di tongkrongan mahasiswa. Nggak hanya di episode ini, di episode belakang juga. Terima kasih banyak udah nontonin kita ngobrol selama 4 gitu. episode. Betul. Dan semoga Tribuners yang lagi ada di titik terendah diberi kekuatan, Betul banget. diberi semangat Yes. untuk Bangkit bangkit lagi. lagi lah intinya, karena kita semua pasti punya titik terendah dan nanti suatu saat kita pasti bakal punya titik baliknya. Betul gitu. banget Tribuners. Dan Tribuners, terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kita tongkrongan mahasiswa, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Selama 4 episode nggak hanya kita udah episode nemenin ini kalian, aja. betul banget. Karena nggak kerasa kita akhirnya berada di episode Terakhir. Sedih banget. Nah inilah kan betul banget ini menjadi episode penutup ya Betul teman-teman banget. untuk tongkrongan mahasiswa season 2. Meskipun nih rasanya itu berat banget buat diucapin karena ini udah episode terakhir. Tapi mau nggak mau ya kita Pamit undur diri. sudah menyudahi obrolan kita di tongkrongan mahasiswa season 2 Dua ini. Semoga Betul. selama menjalani season 2 ini dari episode 1 sampai yang Keempat. terakhir ini, teman-teman Tribuners di rumah dapat merasakan Kebermanfaatan. dapat Kebermanfaatannya, insight, dapat wawasan. insightful-nya, Betul. Dan ini sangat berarti ya. Semoga ini berarti buat kita dan juga Tribuners di rumah. Betul, nggak banget. hanya buat Tribuners tapi buat kita, Kita juga, kita pastinya. bertiga. Oke, sampai jumpa Tribuners. Terima kasih Terima sudah kasih. menyimak kita di podcast Tongkrongan Mahasiswa season 2 hingga episode terakhir 4. Dadah, terima kasih Bye-bye. banyak. Bye.